Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa di puncak yang super luas, fasilitas lengkap, kapasitas 50 orang, dan dekat dari jalan raya. Terus lagi ada promo, diskon sebesar 200.000 loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Zen 2 yang berlokasi di Jalan Lembah Niur, Kopo, Cisarua, Bogor. FYI, sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Zen 1 ya gengs. Kalau kalian belum tonton videonya, nanti bisa klik link yang ada di description box. Untuk menuju ke Villa Zen 2, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, untuk akses jalannya itu aman ya. Nggak ada jalur ekstrim sama sekali, dan deket juga dari jalan raya. Nah, rute jalannya adalah, kita akan lewat jalan raya puncak. Terus nanti pas ada rumah makan pagi sore, siap-siap kita akan belok kanan, masuk ke jalan Lembah Niur. Nah, dari sini udah deket banget ya gengs menuju ke villanya. Cuma sekitar 1 kilometeran aja atau 5 menit berkendara. Jadinya enak ya, nggak perlu jauh-jauh ke dalamnya. Untuk patokannya adalah, nanti setelah melewati tanjakan pertama ini, siap-siap kita akan belok kiri, masuk ke jalan yang ada Masjid Jami dan Ponpes Nur Zaman ini ya. Di sini tuh jalannya akan menanjak, terus nggak jauh setelahnya akan ada plang di sebelah kanan yaitu Villa Zen 2. Nah, ini merupakan jalan masuk ke dalam villanya ya. Jadi kalau untuk bus itu nggak bisa masuk ke dalam area villa gengs. Namun sekitar 50 meteran dari villanya ada parkiran bus kok. Jadi kalau kalian mau kesininya pakai bus, nanti konfirmasi dulu aja ya ke pihak villa. Oke, kita ikutin aja terus jalannya sampai nanti ketemu sama gerbang masuk Villa Zen 2 yang hitam ini gengs. Villa Zen 2 memiliki kapasitas maksimal 50 orang dengan 6 kamar tidur, free 15 extra bed, 7 kamar mandi, dan fasilitas lengkap lainnya yang banyak banget. Villa ini berdiri di lahan seluas 3.000 meter loh gengs. Wah, dijamin bakal puas deh staycation sama keluarga besar ataupun bestie kalian. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang nyambung sampai ke belakang villa ya. Yang kalau di total itu bisa menampung kapasitas hingga maksimal 20 mobil. Wah, bener-bener harus bawa rombongan ya gengs kalau kesini. Oke deh, sebelum masuk ke area villa, aku bakal bahas dulu fasilitas outdoornya ya. Habis itu baru kita villa tour. Nah, turun dulu ke area bawah, terdapat fasilitas olahraga dan halaman yang luas. Wah, happy banget deh. Di sini tuh ada lapangan badminton yang gede banget. Ini beneran bisa main badminton sepuasnya ya. Mau main single ataupun double bisa kok. Dan tenang aja, untuk peralatan badmintonnya juga udah disediain dari pihak villanya. Jadi nanti kita tinggal main aja ya gengs. Di sebelah lapangan badminton juga ada halaman terbuka dengan tempat duduk yang tersebar di beberapa area. Jadi kalau mau ngumpul rame-rame di halaman bawah ini, bisa banget ya. Terdapat kursi plus meja taman, ada yang terbuka dan ada juga yang menggunakan atap payung. Jadi bebas deh kita mau duduk di mana aja. Selain itu disediakan juga area tenis meja yang konsepnya semi terbuka, sehingga lebih adem ya karena ada atap di atasnya. Areanya pun luas, jadi pas main tuh lebih leluasa gengs. Wah, baru di area bawahnya aja fasilitasnya udah selengkap ini ya. Tunggu sampai aku review semuanya deh, kalian pasti bakal suka sama villa ini. Udah puas explore area bawah, sekarang kita naik lagi ke atas. Jadi ada 2 akses masuk ke area bawah ya, yaitu bisa dari sebelah kiri tadi yang ke arah lapangan badminton, atau dari tengah ini gengs. Nah, sekarang kita melipir ke sebelah kanan karena masih ada halaman yang gak kalah luas dengan fasilitas outdoor yang semakin lengkap, yaitu ada private pool dan kids playground. Masya Allah, ini area villanya gede banget gengs. Dijamin deh, gak bakal bosen staycation di sini. Oke, kita move ke private poolnya dulu ya. Terdapat kolam berenang yang bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa. Bentuknya juga unik, kayak angka 8, jadinya nggak monoton ya gengs. Untuk kolam anak adalah yang di depan ini dengan kedalaman di 80 cm. Lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 180 cm. Wah, dalam juga ya.
Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang, saran aku sih mending di kolam anak aja deh. Atau bawa pelampung sendiri ya gengs. Terus karena nggak ada dinding pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang harus tetap dalam pengawasan orang tua demi keamanan. Mengingat kedalaman kolam dewasanya tuh dalam banget ya, yaitu hampir 2 meter. Di samping kolam renang terdapat area duduk dan ada juga yang pakai atap, sehingga lebih enak ya, nggak bakal kepanasan. Jadi kita bisa duduk santai di sini sambil taruh barang-barang bawaan, seperti handuk, peralatan mandi, dan baju ganti. Karena di sini juga disediakan ruang bilas, gengs. Jadi kalau habis berenang, nggak perlu jauh-jauh mandi ke dalam villa ya, cukup di sini aja deh. Dan seperti ini view dari area duduk yang langsung menghadap ke kolam berenang dan halaman hijau serta bangunan villa yang tampak dari belakang. Nah, selain private pool, di sini juga terdapat kids playground loh. Walaupun permainannya hanya perosotan dan ayunan, tapi udah cukup bikin happy anak-anak ya gengs. Bahkan ayunannya ini juga bisa dimainkan oleh orang dewasa loh. Lalu di sebelahnya disediakan area duduk dengan view pegunungan di depannya gengs. Masya Allah, indah banget ya. Oke gengs, tadi aku udah bahas semua fasilitas outdoor. Nah, sekarang saatnya kita mulai Villa Tour. Ini merupakan pintu utama dari Villa Zen 2 ya. Namun terdapat juga pintu samping dan pintu belakang. Jadi akses masuknya tuh ada 3. Nah, begitu masuk ke dalam villa, jujur aku amazed banget sih. Soalnya ini luas banget ya. Apalagi konsepnya juga open space tanpa sekat, sehingga membuat ruangannya semakin terlihat lapang. Di lantai bawah ini terdapat living room, dining room, biliar, dapur, 2 kamar tidur, dan 3 kamar mandi. Nah, di dekat pintu masuk terdapat rak sepatu plus laci yang diisi dengan mukena dan sejadah. Oke deh, sekarang kita move ke area living room. Ruangan ini tuh luas dan cozy banget, udah dilengkapi sama sofa ukuran besar yang nyaman, lalu ada meja dan karpet besar di bawahnya, sehingga membuat ruangan ini tetap hangat ya. Karena jujur udara di sini tuh udah dingin, gengs. Terus di depannya terdapat smart TV lengkap dengan wifi dan karaoke set. Tentunya kita juga bisa buka YouTube dan karaokean sepuasnya ya. FYI, output soundnya pun bagus loh. Jadinya makin happy deh karaokean di sini. Apalagi area villanya juga luas banget. Jadi kalaupun karaokean gak akan ganggu warga sekitar ya. Dan serunya lagi, di sini udah free akses ke Netflix, gengs. Wah, kalau bosan karaokean bisa nonton bareng juga deh. Next, di area tengah merupakan dining room. Jujur, makan di sini vibes-nya berasa kayak sultan, gengs. Karena tema ruang makannya tuh mewah gitu ya, dengan kapasitas untuk 4 orang. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata masih ada ruang makan lainnya loh. Dan kalau yang ini tuh temanya lebih modern dan minimalis, dengan kapasitas duduk untuk 5 orang. Oh iya, Villa Zen 2 juga menyediakan paket catering yang harganya 110.000 per pax, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali coffee break plus snack. Di dekat dining room disediakan fasilitas favorit para bapak-bapak, apalagi kalau bukan biliar. Wah, asli, ini fasilitasnya super lengkap, gengs. Ada lapangan olahraga, tenis meja, private pool, bahkan biliar pun ada. Gimana nggak makin betah coba staycation rame-rame di sini? Pastinya nggak bakal bosen ya, karena banyak aktivitas yang bisa kita lakuin, gengs. Oh iya, di dekat biliar juga ada area wastafel. Terus di belakangnya terdapat sharing bathroom. Jadi untuk di lantai bawah ini ada 1 sharing bathroom dan 2 private bathroom ya. Nah, untuk di kamar mandi ini nggak ada water heater, gengs. Tapi tenang aja, di 6 kamar mandi lainnya semuanya ada water heater kok. Dan udah disediain sabun juga. Oke, lanjut. Sekarang kita melipir ke area paling ujung belakang, yaitu dapur. Nah, aku suka banget deh sama dapurnya ini. Karena areanya luas, bersih, dan pelatan masaknya juga super lengkap, gengs. Bahkan ada microwave juga loh. Wah, jarang-jarang kan disediain microwave kayak gini. Biasanya hanya ada di beberapa villa aja, gengs. Nah, untuk di kabinet atas terdapat blender, piring dan mangkok, serta gelas dalam jumlah yang banyak. Lalu ada area memasak lengkap dengan oven di bawahnya. Wah, beneran kayak nginep di rumah sultan ya.
Lalu di kabinet bawah terdapat laci yang diisi dengan berbagai peralatan makan dan masak seperti spatula, tirisan, hingga talenan. Pokoknya lengkap banget deh. Sedangkan untuk wajan, panci, hingga ember kecil berada di laci sebelahnya. Untuk area wastafel juga udah lengkap dengan sabun cuci piring dan cuci tangan. Terus pencahayaan di sini juga terang ya, karena banyak bukaan jendela, di mana salah satunya itu mengarah ke halaman belakang dengan view kolam berenang. By the way, di dekat dapur ini terdapat pintu belakang yang merupakan akses ke halaman belakang tadi, gengs. Jadi kalau mau berenang, tinggal keluar lewat sini aja ya, nggak usah jauh-jauh muter lewat depan. Lalu di sini juga udah disediain alat barbecue plus kipas, namun nggak termasuk arang ya. Di lantai bawah ini terdapat 2 kamar tidur, dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama yang berada di dekat living room. Kamar ini bisa dibilang adalah master bedroom di lantai bawah karena memiliki ukuran yang lebih luas dan kapasitas yang lebih besar, yaitu bisa untuk 4-6 orang karena disediakan 2 buah double bed. Terus enaknya lagi, di setiap kamar juga udah dilengkapi dengan lemari dan free extra bed ya, yang totalnya ada 15 buah, gengs. Dan semuanya tuh gratis loh. Wah gila sih, ini villanya nggak kaleng-kaleng, bener-bener manjain tamunya deh. Siapa yang nggak happy coba kalau banyak free-nya kayak gini? Kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom, dan karena ini adalah kamar utama, jadi kamar mandinya pun spesial, gengs, karena ada bathtubnya. Dan udah ada water heater plus sabun. Namun untuk handuk dan toiletries lainnya gak disediain ya. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi lainnya dari rumah. Keluar dari kamar pertama, kita lanjut ke kamar kedua. Untuk kamar kedua ini ukurannya gak seluas kamar pertama, tapi tenang aja, untuk fasilitasnya tuh sama-sama lengkap ya. Terdapat 1 buah double bed, lemari, free extra bed, dan private bathroom. Nah, karena area kamarnya juga masih spacious, jadi masih bisa diisi dengan extra bed, gengs. By the way, kalian bisa bebas pakai extra bednya di mana aja ya. Misalnya mau tidur rame-rame di living room juga bisa kok, gengs. Nanti tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita cek private bathroomnya yuk. Kamar mandi ini juga sama-sama bersih dan udah dilengkapi dengan water heater plus sabun. By the way, di antara kamar 1 dan 2 terdapat pintu samping yang merupakan akses terdekat ke halaman bawah yang area olahraga ya. Jadi kalau mau ke sana bisa lewat pintu samping ini aja, gengs, biar lebih dekat. Dan yang bikin salfok adalah pemandangan dari sini tuh indah banget deh, karena langsung menghadap ke view pegunungan. Masya Allah, cakep banget ya. Masuk lagi ke dalam villa, sekarang aku mau tunjukin ada apa aja sih di lantai atas. Jadi di lantai 2 ini terdapat area living room, 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 3 balkon atas. Wah, ternyata lantai atas ini gak kalah luas ya sama lantai bawah. Bahkan area living roomnya pun seluas ini, gengs. Disediakan area duduk yang banyak, jadi kalau mau ngumpul rame-rame di atas bisa banget ya. Di sini juga disediakan TV dan enaknya lagi ada setrikaan, gengs. Wah, nggak banyak loh villa yang provide setrika kayak gini. Fasilitasnya jadi berasa hotel bintang 5 deh. Terus baik di lantai bawah maupun atas juga sama-sama ada kipas angin. Jadi kalau kalian ngerasa gerah, tinggal dihidupin aja ya. Tapi selama aku nginep kemarin sih, aku nggak pakai kipas anginnya ya, gengs. Karena menurut aku, siang harinya pun nggak berasa gerah sama sekali. By the way, villa ini juga memiliki void, sehingga kita tetap bisa melihat suasana lantai bawah dari lantai atas ini. Untuk kamar mandi sharing berada di dekat tangga. Nah, kamar mandi ini ukurannya cukup luas dan bersih, lengkap dengan water heater, sabun, dan shampoo. Next, kita move ke private area. Aku mau ke kamar paling depan dulu, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini layout dan fasilitasnya tuh sama banget kayak kamar kedua ya, dimana terdapat 1 buah double bed dan ada karpet rotan di depannya. Lalu disediakan juga free extra bed lengkap dengan bantal, spray, dan selimut. Terus ada area wastafel dan tentunya private bathroom. Nah, untuk kamar mandinya juga sama-sama dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo.
Lanjut, kita ke kamar tidur keempat. Nah, kamar ini tuh berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya karena diisi dengan 3 buah single bed, gengs. Dan area kamarnya juga lebih luas ya. Jadinya bisa tidur rame-rame deh di sini. Apalagi udah dilengkapi juga dengan free extra bed. Untuk fasilitas lainnya juga terdapat walk-in closet, area wastafel, pelengkap extra bed seperti spray, bantal serta selimut, dan tentunya private bathroom. Nah, untuk kamar mandinya ini sama seperti di kamar mandi sebelumnya ya. Di sebelah kamar keempat merupakan kamar tidur kelima. FYI, kamar ini adalah satu-satunya kamar yang gak punya private bathroom, gengs. Tapi jujur, kamarnya tuh nyaman banget deh. Vibes-nya kayak kamar rumahan gitu. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, free extra bed, lemari, sejadah, dan perlengkapan extra bed. Walaupun di sini nggak ada private bathroom, tapi kamar ini satu-satunya kamar yang punya akses langsung ke balkon depan, gengs. Jadi kalau mau nongkrong, tinggal keluar kamar aja ya. Dan ini dia kamar terakhir, yaitu kamar tidur ke-6. Nah, kalau kamar ini tuh mirroring dari kamar tidur keempat, yang sama-sama diisi dengan 3 buah single bed, free extra bed, walk-in closet, dan private bathroom. Jadi totalnya itu ada 6 kamar dengan 5 buah double bed, 6 buah single bed, dan free 15 extra bed, gengs. Wah, asli, villa ini bener-bener bisa mengcover kapasitas besar ya. Menurut aku sih, mending buruan deh ajak keluarga besar kamu buat cobain staycation di sini. Atau ada yang udah pernah nih? Coba komen di kolom komentar ya. Selain punya kamar tidur yang banyak, villa ini juga bahkan punya 3 balkon loh. Nah, ini adalah balkon atas pertama yang posisinya itu dekat dengan living room. Dan ini tuh luas banget ya, gengs. Dari balkon ini, view-nya itu langsung mengarah ke halaman belakang dan pool area. Balkon ini areanya tuh yang paling luas di antara balkon lainnya dan diisi dengan tempat duduk yang cukup banyak. Ada yang di tengah dan beberapa sofa juga. Jadi bisa menampung kapasitas duduk yang besar ya. Menariknya lagi, dari satu balkon ke balkon lainnya tuh nyambung, gengs. Bisa lewat jalan pinggir ini. Jadi semua balkon saling terkoneksi satu sama lain. Dan ini adalah balkon kedua yang posisinya berada di tengah dan bisa diakses juga dari dalam villa ya. Untuk di balkon tengah ini, view-nya itu mengarah ke pegunungan yang terhampar luas di depannya. Menurut aku, ini balkon dengan view terbaik sih. Dari balkon tengah ini, kita juga bisa langsung melipir ke balkon depan. Bahkan di lorongnya juga, kita bisa menikmati pemandangan gunung ya. By the way, balkon depan ini tuh yang terhubung juga dengan kamar kelima tadi, gengs. Dan ini dia balkonnya. Tenang aja, semua balkon di sini udah difasilitasi dengan tempat duduk ya. Jadi bebas deh, kita bisa nongkrong di mana aja dengan nyaman. Nah, untuk view terbaiknya adalah dari samping ini ya, dimana kita bisa langsung melihat view pegunungan dan halaman di bawahnya. Seperti ini suasana malam hari di Villa Zen 2. Untuk pencahayaannya bagus banget ya, gengs. Terlihat sangat terang, terutama di bangunan villanya. Tapi sebelum masuk ke dalam, aku mau tunjukin dulu nih seperti apa suasana malam hari dari area outdoornya. Wah, ternyata di halaman bawah ini cakep juga ya, gengs. Banyak dipasang lampu gantung berwarna kuning yang menciptakan kesan warm dan estetik. Terus malam harinya kita juga seru-seruan main di bawah sini. Karena udara malamnya makin dingin, gengs. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Jadinya kalau beraktivitas kayak gini tuh bikin badan berasa lebih hangat ya. Dan tentunya olahraga malam-malam juga nggak bakal kepanasan deh. Jadinya berasa lebih adem. Nah, aku juga mau tunjukin suasana malam dari halaman belakang atas, di mana terdapat pool area dan kids playground. Nah, sama seperti di halaman bawah, di sini juga pencahayaannya tuh bagus ya. Banyak dipasang lampu gantung yang bikin suasana malamnya jadi semakin estetik.
Oke gengs, karena udara di luar makin dingin, jadi mendingan sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Untuk pencahayaan dari area terasnya aja udah seterang ini ya. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam villanya gengs. Mostly lampu yang digunakan di dalam villa juga berwarna kuning ya. Jadi lagi-lagi vibes-nya tuh hangat deh di tengah udara malam yang semakin dingin. Dan tenang aja, lampu di sini juga banyak banget. Jadinya tetap terang ya gengs. Malam harinya kita kumpul sekeluarga di area bawah karena tuh luas banget. Jadi ramean pun gak bakal berasa sumpek deh. Terus kalau kalian mau masak-masak di malam hari, tenang aja gengs. Pencahayaan di dapur ini tuh terang banget ya. Karena lampunya berwarna putih, bukan kuning seperti di ruangan lainnya, jadinya tuh lebih terang. Sehingga masak di malam hari pun akan tetap nyaman. Oke, sekarang aku mau naik ke lantai atas, sekalian tunjukin juga seperti apa suasana malam harinya. Nah, kalau di lantai atas ini, menurut aku pencahayaannya sedikit agak temaram gengs. Namun masih tetap terang kok, cuma nggak seterang di bawah ya. Tapi untungnya lampu-lampu di sini pun banyak gengs. Oh iya, aku juga mau kasih lihat pencahayaan dari dalam kamarnya. Nah, untuk lampunya kalian gak usah khawatir, di setiap kamar tuh terang ya. Apalagi kalau dihidupin semua lampunya kayak gini. Jadinya tuh full terang, gengs. Tapi kalau kalian butuh suasana yang lebih temaram, juga tenang aja, bisa banget kok. Karena terdapat banyak lampu, sehingga bisa di-adjust tingkat keterangannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan ini adalah area terakhir, yaitu suasana malam hari dari balkon atas. So far untuk pencahayaan di Villa Zen 2 ini tuh bagus ya. Lampunya banyak sehingga terang gengs. Terus kalau dari balkon ini, kita juga bisa lihat pencahayaan yang indah dari area halaman belakang. Lampu yang digunakan di balkon atas ini juga berwarna kuning, sehingga vibes-nya tuh matching ya dengan semua ruangan, bahkan dengan area outdoor gengs. Jadi suasananya tuh lebih homey dan nyaman. By the way, lagi-lagi view terbaik di malam hari juga bisa kita nikmati dari balkon tengah ini. Karena terlihat city light view yang jelas dengan sudut pandang yang lebih luas. Wah, nggak siang nggak malam, view dari balkon tengah ini sama-sama indah ya. Good morning gengs. Seperti ini suasana pagi hari dari balkon atas Villa Zen 2. Masya Allah, udaranya masih dingin dan sejuk. Terus warna langit di pagi hari menjelang sunrise tuh indah banget ya. Menurut aku sih kalian jangan lewatin momen pagi hari yang cantik ini deh. Yang bisa kita nikmati sekitar jam 5:30 pagi. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Zen 2. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Saat ini lagi ada promo, yaitu diskon 200.000 untuk di weekdays yang berlaku sampai November 2025. Wah, buruan di booking dari sekarang ya geng, sebelum full. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Zen 2. Sebuah villa yang super luas di puncak, dengan fasilitas lengkap, dan cocok banget buat staycation bareng keluarga besar ataupun bestie kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!